Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kurang lebih sekian menit yang akan datang, 40-45 menit atau berkisar itu. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh ilmu dari Allah, dari Rasulullah melalui lisannya para ulama ya. Ayat yang dibaca oleh imam tadi saya rasa sudah sangat populer di telinga kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain dari syirik kalau Allah itu menghendaki. Betapa dahsyatnya kesyirikan itu sampai ayat seperti itu persis tulisannya, bacaannya diulang berkali-kali di ayat yang berbeda-beda. Di kitab yang lain ada keterangan innallaha la yardha ayyushraka bihi ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikkan dengan segala sesuatu hambanya. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Tidak ridhonya Allah itu jika Allah juga disyirikkan dengan para nabi dan para malaikat. Artinya para nabi dan para malaikat itu tidak bisa disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Dalam rububiyah itu maksudnya dalam penciptaan Allah, penciptaan langit bumi dan pengaturan. Maka di dalam diri Nabi Muhammad itu juga tidak ada unsur-unsur rububiyah. Nabi Muhammad itu manusia biasa menerima wahyu, di dalamnya tidak ada unsur-unsur rububiyah. Artinya unsur-unsur rububiyah itu Nabi Muhammad ikut andil dalam penciptaan langit bumi dan ikut mengatur, ikut memberi rezeki dan sebagainya. Bukan. Juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Unsur-unsur uluhiyah itu adalah unsur-unsur yang Nabi Muhammad itu punya hak untuk bisa disembah dan diibadahi, dimintai. Itu tidak, itu hanya Allah saja. Inilah kajian tauhid itu berkisar itu terus supaya orang itu punya pencerahan, punya iman yang kuat tentang Allah itu. Tanpa diberi penjelasan, orang itu mengerti bahwa kita ini hidup dari Allah, diberi rezeki oleh Allah dan besok akan kembali kepada Allah menurut iman kita. Kalau yang hadir di masjid ini rata-rata usianya di atas 50 tahun. Ibarat orang berjalan itu lebih banyak yang sudah ditempuh dalam perjalanan itu daripada yang akan ditempuh. Andai kata 50-50 saja perbandingannya 50%. Kalau kita ini sudah usia 50, berarti kemungkinan yang akan kita tempuh 50 tahun berikutnya. Dan itu tidak mungkin. Apalagi kalau kita ini sudah 60, boleh jadi tinggal 5 tahun. Ini saya tidak nakut-nakuti Pak ya. Kan betul Pak ya.
Terus apa itu ya? Padahal kita akan ditanya nanti dalam iman kita. Kalau tidak iman, tidak usah dibahas kalau tidak iman. Nah, karena kita percaya itu. Maka menurut saya beberapa kitab yang kita kaji bahwa tauhid itu sangat fundamental, sangat penting. Pagi hari ini saya akan membahas dengan kita semuanya anwa syirkul akbar wa anwa'uhu. Syirik besar dan macam-macamnya. Nanti kalau menyinggung ada hal-hal yang mohon maaf mirip seperti yang dilakukan oleh masyarakat, itu bukan mengolok-olok masyarakat. Saya punya dokumen di kitab-kitab itu ada. Lalu apa maksudnya memberitahu yang hadir ini yang ikut ngaji bahwa ada yang sebagian dilakukan di masyarakat itu yang tidak cocok dengan pikiran tauhid. Kalau bisa kita dakwai. Kok tahu kalau itu tidak cocok? Ya nanti kita semuanya yang mengukur kebenarannya. Saya ulangi, judulnya adalah Asyirkul Akbar wa Anwa'uhu. Syirik besar dan macam-macamnya. Oh, kalau begitu syirik itu variasinya banyak sekali. Jawabannya, iya. Kalau kita hanya di rumah tidak tahu, apalagi tidak berikhtiar sendiri. Kalau lihat rekamannya YouTube baru 4 menit sudah tidur. Asyirkul akbar anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata kitab ini. Syirik besar itu mas, sampai itu menjadikan Allah itu ada tandingannya dengan benda, dengan apa saja. Padahal Allah itu yang menciptakan Anda. Tad'uhu kama tad'uwaha. Posisinya sama, sampai minta kepada yang disyirikkan tadi dan minta kepada Allah itu 50-50 sama. Menjadikan Allah ada tandingannya, apakah itu orang, apakah itu barang, apakah itu benda. Kemudian orang itu minta kepada selain daripada Allah itu sama persis dengan memohon memintanya kepada Allah. Padahal kita setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali sehari semalam? Loh, jangan dijawab 17. Berarti kalau 17 sampai main sholat wajib tok. Rasanya enggak ada orang Islam yang bahayanya baca 17 itu. Paling tidak 30 kali. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha dan sebagainya. Ya. Au tasarrufa lahu nau'an min anwa'il ibadah. Atau orang itu mengarahkan ibadah itu tidak kepada Allah tapi kepada selain dari Allah. Nah, itu yang saya katakan menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Departemen agama menerjemahkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ya jangan yang lain-lain lah kalau sudah minta kepada Allah saja itu. Ya, diberi contoh. Jadi saya ulangi, asyirkul akbar, syirik besar itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jadi karena ini kitab ya, ngaji kitab bukan ceramah, maka saya baca di kitabnya itu. Yaitu kamu menjadikan Allah ada tandingannya, padahal Allah yang menciptakan kamu. Tad'uhu kama tad'uwaha. Posisinya sama, memohon kepada tandingannya sama dengan memohon kepada Allah. Au tasarrufa lahu nau'an min anwa'il ibadah. Atau ibadah itu diarahkan kepada selain dari Allah itu tadi. Nah, ini diberi contoh. Mudah-mudahan tidak salah paham, nanti saya terangkan. Saya baca persis yang ada di dalam kitab ini. Kal istighatsati. Seperti orang minta pertolongan. Nah, nanti saya tunjukkan ada orang minta pertolongan kepada selain dari Allah, yang pada hakikatnya itu merupakan haknya Allah. Awid dzabh
Atau orang menyembelih binatang diniatkan bukan untuk Allah. Wa ghairiha, dan macam-macamnya. Ini kan contoh saja, 1 dan 2, 3. Kemudian kitab ini menampilkan wa fi sahih, dalam hadis sahih an Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabatnya Rasulullah itu pernah tanya sama Nabi. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah tanya sama Nabi. Ayyu dzanbi a'zam? Nabi, dosa apa yang paling besar itu ya? Saya potong dulu. Sahabat itu kalau tanya sama Nabi, kalau itu kaitannya dengan syariat yang dikerjakan, nawa itu tanyanya itu ada syariat apa yang saya belum lakukan. Kalau kita yang tanya, sekedar bertanya. Kalau Nabi begitu, para sahabat begitu. Ada syariat apa yang saya belum laksanakan? Saking hausnya dia itu kepingin. Jangan-jangan sudah disunahkan sama Rasulullah, disyariatkan, saya ada kesempatan, ada waktu, ada tenaga, tapi saya tidak mengerjakan. Nah, begitu kan. Ketun sahabat itu. Ketunnya sahabat mungkin sama dengannya ketunnya kita barangkali. Andai kata selisih cuma sedikit tok ya. Ayyu dzanbi a'zam? Apa dosa yang paling besar? Jawabannya Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sini Mas. Dosa yang paling besar itu ya, kamu syirik kepada Allah, menjadikan ada tandingan. Padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Ya. Ada ustadz di YouTube menerangkan ini, membuat ilustrasi betapa marahnya Allah itu kalau disyirikan, diibaratkan sama dengan, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, tapi saya mendengarkan Pak Ustadz di YouTube itu. Ada rumah tangga sudah sangat harmonis, suami dan istri, naudzubillah min dzalik, bukan kita. Istrinya sudah diberi belanja banyak, diberi fasilitas hidup oleh suaminya, kebutuhannya ini itu dedek bengek macam-macam. Naudzubillah min dzalik, sekali lagi bukan kita. Tapi lari dengan orang lain. Marah enggak suaminya? Itu hubungan manusia dengan manusia saja. Bayangkan kalau Allah dengan manusia itu. Kamu itu aku yang menciptakan. Kamu itu yang memberi rezeki, itu aku dalam iman. Tapi kok berani sama aku? Maka para ulama tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan bahwa dosa syirik itu rankingnya dosa yang paling apa? Besar. Saya tanya yang hadir ini, sudah ngaji tauhid sekian tahun. Kalau sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya dosa syirik, lalu orangnya tobat setobat-tobatnya, bisa diterima enggak? Halo? Bisa. Yang dimaksudkan dibaca oleh imam dengan bagus tadi, itu adalah ketika dosa syirik itu dibawa sampai apa? Mati. Terus gimana Pak Ustaz dosa yang lain-lain? Nah, kapan hari sudah dibahas. Ala masyiatillah. Kalau dosa yang lain-lain atas kehendaknya Allah, maka proses dosa yang lain-lain diberikan maaf, ampunan dari Allah itu adalah ketika orang itu sudah wafat, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dibawa ke masjid, sudah pagi-pagi diumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya kalau mayatnya itu bisa ngomong, ini sekarang yang diumumkan saya Pak, sekarang. Siapa tahu nanti lain kali sampeyan yang diumumkan. Lalu disalatkan banyak orang. Orang sak masjid ahli tauhid semuanya, istighfarnya sama Allah, tidak pernah syirik karena sudah ngaji tauhid. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari perbuatan syirik. Mendoakan yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hafal semuanya. Nanti di makam juga itu
ya Allah ampuni, berikan rahmat, gantilah keluarganya yang lebih baik, dan seterusnya. Bersihkan segala dosanya sebagaimana engkau membersihkan kain putih dengan air yang bersih. Habis semuanya Pak. Makanya disebutkan ala masyiatillah, atas kehendaknya Allah selain daripada syirik. Adapun dosa syirik itu tidak ada khilaf, pasti tidak ada diampuni. Itulah sehingga ulama merumuskan fasyahadatu bimaknaha atau al-ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya, dua kalimat syahadat tadi itu dengan maknanya hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Habis syahadat sholat. Kalau syahadatnya tidak baik, ada indikasi kesyirikan, maka sholatnya juga tidak baik, ada riyaknya. Begitu pula zakat, puasa dan seterusnya macam-macam. Nah sekarang kitab ini menulis kemudian wa anwa'u syirkil akbar, macamnya apa saja. Ya tentu saja tidak mungkin diterangkan semuanya. Pertama, asyirku fid du'a, syirik di dalam berdoa dan memohon. Orang itu Pak ya, kalau dia tidak berdoa, tidak memohon sama Allah, istilahnya apa orang itu di dalam kitab tauhid? Man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang itu sombong, mengandalkan akal, mengandalkan ini seolah-olah bisa sendiri segala-galanya. Dua, wa man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Orang yang memohon kepada Allah, minta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, berarti orang itu apa? Syirik, menduakan Allah tadi. Tiga, orang yang beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah, tapi ada tetapinya, caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi di dalam beribadah. Namanya orang berbuat apa itu? Ya ini mungkin ada yang berbeda pendapat di masyarakat. Orang itu berbuat bid'ah. Nabi sudah menunjukkan caranya ibadah begini, caranya berdoa begini, caranya memohon begini, tapi dia buat sendiri. Maka tauhid sangat ketat mengenai itu. Nanti kita ketemu di bagian akhir ya. 4. Oh saya belum tanya tadi. 1, 2, 3 tadi jenengan milih yang mana? Pertama, tidak berdoa, tidak memohon, namanya orang itu sombong. Yang kedua, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Yang ketiga, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi. Pilih yang mana? Oh yang 3 ini lumayan. 4, waman abadahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Siapa yang menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, caranya pun mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, maka orang itu adalah orang yang mukmin yang mengisahkan Allah SWT. Tidak usah ditanya, sampean mesti milih yang keempat itu tadi. Betul Pak ya? Ini betul Pak. Jadi otoritas kewenangan untuk menerangkan caranya berdoa, caranya beribadah, caranya manusia berkomunikasi sama Allah itu hanya di Nabi. Abu Bakar saja tidak. Yang punya wahyu, terima wahyu. Maka asyirkul akbar tadi yang pertama adalah doa ghairillah wa huwa doa ghairillah minal anbiya wal auliya. Orang memohon, meminta, berdoa bukan kepada Allah, tapi siapa yang dituju? Nabi, para wali, para syekh. Ini kan kelihatannya nggak enak ya, tapi nanti tak tunjukkan.
Doa ghairillah, memohon kepada selain Allah, yang diminta apa? Minal anbiya wal auliya was solihina, dan orang-orang soleh. Minta apa? Li talabir rizqi aw syifa'il maradi, yaitu minta agar mereka memberi rezeki atau menyembuhkan yang sakit atau yang lain-lain. Yang itu semuanya kewenangannya siapa tadi? Allah, bukan nabi, bukan wali. Nah, sekarang saya beri contoh. Zaman Nabi itu ada begini, Pak. Di kitab yang lama itu dibahas. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Nah, ini lihat tangan saya itu ya. Saya pakai gerakan itu supaya ada pemahamannya gampang gitu ya. Munafiqun yu'dzil mu'minin. Zaman Nabi ada orang munafik yang sering menganiaya, mengintimidasi orang mukmin. Perhatikan sikapnya orang mukmin ketika diancam, diintimidasi orang-orang munafik. Faqala ba'duhum, lalu orang-orang Islam tadi zaman Nabi tadi, para sahabat tadi mengatakan, perhatikan kalimatnya, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita minta pertolongan kepada Nabi dari tindakan jahat orang-orang munafik ini. Ini yang ngomong orang Islam, sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan apa? Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Mas, jangan minta tolong sama saya. Minta tolong itu sama siapa? Nabi masih ada, masih hidup, tapi tidak ada di tempat itu. Tapi orang Islam ini waktu itu adalah minta pertolongan sama Nabi. Kumu, kalimatnya kumu bina nastaghitsu. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Isi gota itu loh, Pak. Isi gota itu maknanya minta pertolongan. Kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Mari kita minta pertolongan kepada Nabi dari tindakan jahat orang-orang munafik. Nabi menolak. Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Oh, jangan minta ke saya. Mintanya saya sama Allah, minta pertolongannya. Berarti yang dikatakan oleh para sahabat saat itu adalah nabrak ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah tadi kan? Apa tadi, Pak, ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kitab ini memposisikan memohon, meminta kepada selain dari Allah, alamatnya kepada Nabi dan para wali dan para rasul, itu dikategorikan, mohon maaf, syirik, tapi kategorisasinya apa? Besar. Enak mana syirik besar sama syirik kecil? Enak apa? Ya. Nah, ini loh yang saya sebutkan. Di masyarakat ada begini, Pak. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, dan saya sangat menghargai, tapi saya mohon izin menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Dan nyata itu di masyarakat. Saya sudah entah berapa puluh kali ngomong di masjid ini. Kalau pakai bahasa biasa, dibaca biasa, doa itu jadinya begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Tapi kalau ada dilakukan, nah ini supaya ada rangsangan ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh, Pak? Ini bukan mengolok-olok orang lain, enggak.
Ini menjelaskan posisi doa seperti itu, hakikatnya mohon kepada Nabi seperti itu bukan haknya Nabi. Ketika masih hidup saja Rasulullah menolak, innahu la yustaghatsu bi, jangan beristighatsah minta pertolongan kepada saya. Dan saya punya bukunya, buku-buku kecil yang dibagi di kampung-kampung itu ada isinya begitu, berdoa itu salah satunya. Maka Syekh Jamil Zainu perlu menulis salah satu daripada asyirkul akbar, doa ghairillah minal anbiya wal auliya was sholihin, yaitu memohon kepada para nabi, para wali, orang-orang soleh, yang itu bukan haknya untuk dimintai pertolongan. Jangan nanti kalau sempat membaca Al-Quran bisa dibaca surat Yunus ayat 106. Surat apa Pak? Yunus. Ada yang mengerti tentang kisahnya Nabi Yunus yang paling spektakuler apa? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya dimakan apa ditelan? Bedanya? Ya, surat Yunus ayat 106. Bapak-bapak kalau berkenan ikut membaca terjemahnya, lebih bervariatif suaranya sehingga tidak monoton. Monggo. 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Monggo, Pak. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sampai di situ dulu. Oh, kalau begitu selain dari Allah tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Jawabannya iya. Benda, barang dan sebagainya tidak bisa meningkatkan kemanfaatan buat kita dalam arti di luar yang sebenarnya. Nabi sekalipun juga tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menimbulkan mudarat. Bisanya Nabi cuma berdakwah. Kalau ada orang diberi hidayah dari dakwanya Nabi, itu yang memberi hidayah itu Allah, bukan Nabi. Betul Pak? Nah, sekarang saya tanya, dalam peristiwa apa Nabi agak ngotot supaya orang itu dapat hidayah, tapi endingnya sampai akhir hayatnya tidak bisa? Jawabannya? Nah ya, dalam peristiwa apa sebenarnya Nabi sudah ngotot supaya orang ini dapat hidayah, tapi tak sampai ending akhir hayatnya Allah tidak memberi hidayah? Peristiwa kematian pamannya, namanya Abu Thalib. Ini Nabi nggak bisa itu. Hanya membimbing saja. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah. Kalimatan ahaju laka biha indallah. Hanya kalimat itu saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Tapi tidak bunyi. Ditegur sama Allah malah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu enggak bisa dong memberi hidayah, memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi kami yang memberikan hidayah pada siapa saja yang kami kehendaki. Nah, ini orang kehilangan hidayah dengan kehilangan duit 100 juta, enak mana? Ada anak muda cerita sama saya, betul Pak, kemarin tuh bulan Januari apa Maret itu. Waduh Pak, saya ketipu ikut bisnis ini macam-macam. Berapa? Oh banyak Pak. Ada puluhan? Oh bukan hanya puluhan. Saya bilang qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini yang sudah dikehendaki dan Allah, dan ini yang dikehendaki Allah itu. Takdirnya Allah dan ini dikehendaki. Loh kok enak begitu Pak? Coba kamu lapor polisi. Bisa dilacak enggak? 100 juta itu balik enggak?
Ini barang sudah terjadi. Kamu tidak bisa lagi bilang, kalau kemarin saya tidak ikut komitmen, kalau kemarin saya tidak ikut ini deal, tidak usah, sudah lewat kok. Dan ini 100 sudah habis kok, sudah hilang kok. Yang sangat bahaya itu kalau kamu kehilangan hidayah Allah. Betul Pak ya? Iya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak menyentuh kayak begitu itu. Padahal iya, luar biasa itu hidayah. Jangan dikumpulkan di masjid sekian banyaknya itu sudah merupakan suatu kenikmatan itu. Ya, saya sering cerita itu karena subuh yang salah satunya masjid yang saya kunjungi itu ini ya. Menurut saya termasuk makmur. Mudah-mudahan semuanya kita semuanya ahli surganya Allah. Maka surat Yunus tadi dengan tegas mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Jangan mohon minta kepada selain dari Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kalau sampai ngotot masih saja fa in fa'alta monggo. Fa innaka idzam minadh dhalimin. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, ngotot, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Saya tanya Pak, zalim itu maksudnya apa itu? Saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Jangan memohon meminta kepada selain dari Allah, karena selain daripada Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kalau kamu masih melakukan itu, kamu termasuk orang yang zalim. Zalim apa maksudnya? Ya bahasa kita menganiaya jelas. Itu maknanya syirik Pak. Zalim itu ada 3. 1, orang mendolimi diri sendiri, na'udzubillah min dzalik. Punya duit, punya waktu, punya jabatan, punya apa saja, tidak dipakai untuk yang baik dan benar. Tidak dipakai untuk mencari surga. Berarti yang didolimi siapa itu? Diri sendiri. Kapan hari itu sudah saya sebutkan, ada pidatonya polisi Jenderal Bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian. Sudah Pak ya? Sudah, nggak usah dibaleni. Zaman baleni sendiri aja. Ya. Itu maknanya dia itu dengan jabatan itu dia mencari surga. Kalau dengan jabatan sebagai kepala kepolisian ini saya tidak bisa adil, saya tidak bisa jujur dengan jabatan itu, maka saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Betul Pak ya? Coba itu. Tapi kalau dengan jabatan itu saya bisa adil, bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz, Pak Kiai Jenderal Bintang 4. Saya nggak menyebut nama dan tidak menyebut negara loh ya, jangan dilaporkan. Itu Pak, mendolimi diri sendiri orang itu Pak. Oh sampean itu punya ilmu, punya harta, punya jabatan, kok tidak dipakai untuk yang baik gitu loh. Masya Allah. Coba orang lupa sampai di situ Pak. Bayangkan ketika dia dalam posisi puncak kemudian mati, gimana itu? Puncak kemaksiatan dan kejahatannya. Yang kedua, mendolimi orang lain. Haknya orang lain nggak diberikan, bahkan dirampas. Yang paling spektakuler haknya orang lain adalah hak untuk hidup. Siapa sih Pak yang memberi hidup manusia itu Pak? Nggak bisa, manusia dirampas tanpa ada salah, tanpa ada dosa. Yang ketiga, mendolimi Allah. Nah ya tadi mendolimi Allah itu apa? Syirik. Haknya Allah tidak diberikan. Hak apa itu? Hak untuk diibadahi satu-satunya. Jadi saya ulangi. Nah ini. Jadi yang pertama tadi asyirkul akbar, syirik besar itu adalah doa ghairillah, orang memohon meminta ini itu semuanya kepada selain dari Allah.
Wabil khusus yang ditulis di sini minal anbiya was sholihin wal auliya, yaitu para nabi, orang-orang soleh dan para wali. Ya, mumpung saya ingat supaya jenengan dan saya tidak salah paham ketika keluar dari masjid. Saya tanya dulu, apakah pikiran kayak begini yang disebut tadi ada wali, ada para syekh, para nabi dan sebagainya, orang-orang soleh, apakah dengan pikiran begini yang menurut tauhid tidak boleh dimintai pertolongan itu tadi, apakah pikiran ini berarti tidak boleh orang menziarahi kubur? Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu minta sama mereka itu loh. Nah, mumpung ingat, apakah ziarah kubur itu A, memberi manfaat kepada orang yang meninggal, atau B, mengambil manfaat? Terserah sampean, saya cuma menerangkan. Kalau memberi manfaat, kehadiran orang yang ziarah kubur itu membawa kebaikan bagi orang yang ada di situ. Walaupun dohirnya itu hanya tulang belulang. Mudah-mudahan besok kalau kita itu sudah di kuburan, itu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita sering berziarah kubur, lalu bisa memberi manfaat kepada kita semua. Bagaimana caranya memberi manfaat? Memberi manfaat pun harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Di pintu dia harus menyampaikan apa? Salam. Memberi manfaat kan? Lalu mendoakan. Mendoakan Pak, jangan lupa. Kalau mengambil manfaat itu bisa mengambil situasi di kuburan. Wah, ini mumpung di kuburannya ini saya tak begini. Itu namanya mengambil. Andai kata di sebelah kuburan tadi itu ada sumur yang sudah tua, lalu sumur itu dianggap airnya masih bagus, mengambil manfaat, orang bisa mengambil air itu dibawa pulang lalu dicampur dengan air yang di rumah. Karena air ini zaman dulu dipakai untuk wali-wali, dipakai wali untuk itu. Itu namanya mengambil. Lebih ironis lagi, mengambil manfaat di kuburan, mengambil tanah kuburan dibawa pulang. Ada yang mirip-mirip begitu Pak? Cuma saya tidak tanya, sampean pengalaman apa enggak ya? Ya. Ini Pak, ya. Ini loh yang saya sebutkan tadi. Saya menerangkan ini. Nanti kalau masih krusial kan bisa dicocokkan dengan yang lain. Benar nggak kata Pak Ustadz tidak boleh gini. Silakan. Ini namanya ilmu itu begitu, bisa dikaji di mana-mana. Masih ada waktu Pak? Masih itu memang jenengan kepengen dapat ilmu berikutnya tak? Atau cari wong Jawa ulu-ulu gitu. Ya. Ini waktunya mestinya kan besok. Saya ke Bojonegoro besok itu. Ya nerangkan tauhid yang sama. Kalau misalkan libur ya lebih baik, tapi minta diajukan. Wes itu teknis saja. Berikutnya Pak, yang kedua. Yang kedua dari mana? Yang kedua dari syirik tadi. Yang pertama syirik asyirik tadi adalah doa ghairillah. Yang kedua apa? Asyirku fi sifatillah. Syirik dalam sifat-sifatnya Allah. Diberi contoh di sini Pak. Kal i'tiqadi bi annal anbiya awil auliya ya'lamunal ghaibah. Seperti orang berkeyakinan bahwa nabi dan para wali itu mengetahui berita-berita yang gaib. Hanya orang percaya begitu saja, itu kata kitab tauhid ini sudah mensejajarkan orang itu dengan siapa? Allah. Waduh Pak, guru saya itu luar biasa Pak ya. Sampai anak sampai itu kalau mau tahu bagaimana jodohnya siapa, rezekinya tanya, itu dia ngerti Pak apa yang akan terjadi semuanya itu. Nah, saya tanya, yang mirip-mirip begitu ada di masyarakat?
Orang Islam aja panjenengan dan saya kalau ada krusial bingung terhadap satu di antara dua pilihan itu. Pilihan bisa bisnis, pilihan bisa mutasi, pilihan bisa mau beli rumah, pilihan bisa mencari jodoh ya. Kalau itu jenengan sudah nggak berlaku lagi. Pilihan bisa mencari mantu, kan begitu Pak ya? Yang dilakukan apa? Salat, minta petunjuk sama Allah. Dan di antara doa salat istikharah itu apa? Hanya Engkau yang tahu yang gaib, aku tidak tahu yang gaib. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adzim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Hanya Engkau yang tahu yang gaib ya Allah. Itu panjang doanya. Tapi orang yang salah paham. Ketika dia bingung mencari sesuatu yang akan datang tadi berkaitan dengan masa depan ini, itu dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, yang tidak bermodalkan akidah tauhid dengan kuat, datangnya ke siapa? DUDU KUN. Dukun. Zaman modern ini perdukunan masih ada enggak, Pak? Di tempat yang lain saya ditanya, Ustaz di tempat saya itu masih banyak ya Pak. Apa Bu? Dukun pijet loh, lain dukun pijet. Saya sudah bahas di kitab yang lama itu bab 26 mengenai kahin dukun. Qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihim syayatin. Dukun itu komunitas dalam tradisi masyarakat jahiliyah ya. Dan banyak orang tanya kepada dukun-dukun itu, dan dukun-dukun itu punya link dengan setan, dan biasanya dukun-dukun itu memberi jawaban terhadap masa yang akan datang. Ternyata sampai 2023 masih marak, ya, macam-macam. Ini bukan provokasi, tetapi ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan akidah. Saya ulangi dalam kitab ini adalah syirik yang kedua, asyirku fi sifatillah kal i'tiqadi bi annal anbiya awil auliya ya'lamunal ghaiba. Seperti orang yang bersyirik dalam sifat Allah, seperti orang yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya nabi dan para wali itu mengetahui sesuatu yang apa? Ghaib. Bu, hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Ada peristiwa apa hari Ahad? Tahu? Enggak tahu. Termasuk kategori ghaib enggak? Ghaib. Surat Luqman menjelaskan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Matinya sudah pasti, Pak. Lah di mana enggak tahu. Sampai milih di mana? Bisa milih nggak Pak? Oh nggak bisa, nggak bisa. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Sapa masjid pas meninggal di masjid, zahirnya baik. Pas taklim begini, haji begini, diwafatkan sama Allah, zahirnya baik. Pas pulang dari ngaji begini jamaahnya, ya bukan kita ya, terus meninggal, ada nggak Pak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang ya. Masya Allah, serahkan aja Pak kepada Allah, dan kita harus berbekal pada akidah yang betul itu. Dan itu bekal untuk kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Jangan ada kesirikan yang kita bawa sampai mati. Padahal yang tahu yang gaib itu cuma siapa? Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah itu adalah kunci-kunci barang gaib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Ini nasibnya panjenengan, sisa hidup ini sudah ditulis enggak sama Allah? Sudah. Sampai tahu tulisannya Pak? Tidak tahu. Karena tidak tahu,
maka ada 3 hal yang perlu disinergikan oleh umat Islam supaya mencapai yang maksimal. Ini rada menyimpang dari tadi. Satu adalah ikhris ala ma yanfa'uka, kata Nabi, yang bermanfaat kamu upayakan. Kalau bagi panjenengan, bagi saya hidup panjang lalu diberi umur yang barokah itu bermanfaat, upayakan itu. Makan minum yang baik, istirahat yang cukup, berhubungan dengan sahabat-sahabat yang soleh dan solihah gitu. Enak sahabat-sahabat Rasul Jannah itu sahabat surga semuanya. Nah, begitu loh Pak. Pikirannya tenang kalau begitu. Saya setiap kali taklim itu mencoba untuk memakai istilah-istilah begitu. Ini sahabat-sahabat soleh semuanya, sahabat-sahabat solihah semuanya gitu. Sahabat-sahabat ahli surga semuanya gitu. Masya Allah, nikmatnya begitu. Kalau umur yang panjang lalu berbarokah itu adalah bagian yang bermanfaat, upayakan, kata Nabi. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Caranya yaitu tadi, pakai ilmu yang lain, makan minum yang baik, istirahat yang cukup, jangan stres dan sebagainya, berhubungan dengan sahabat-sahabat yang soleh dan solihah supaya tidak terlalu stres ya. Yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Kalau jenengan sudah 60, boleh nggak minta sama Allah, ya Allah mohon umurku sampai 70, boleh Pak? Boleh. Nanti menjelang 70, ya Allah 80, boleh Pak? Saya ini sudah menjelang 70 Pak. Ya, kurang 1 tahun 70. Jadi khatamnya kitab ini kira-kira umur saya itu 73 nanti. Ya. Wes, serahkan aja sama Allah. Yang kedua tadi. Yang ketiga, wala ta'jizan. Jangan merasa pesimis. Kalau merasa pesimis itu orang tidak percaya sama Allah Pak. Masa isa lah, berarti tidak percaya. Kalau ada orang masa isa, ya isa aja yang Gusti Allah. Sing gak isa ya kau niku nah manusia ya nggak bisa. Hasilnya gimana? Bukan dari kita. Hasilnya itu bukan dari kita. Serahkan aja sama Allah. Jadi kembali lagi pada pokok yang intinya tadi. Yang kedua adalah asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifat. Termasuk bukan hanya mengetahui yang gaib Pak. Kapan hari sudah saya omongkan di sini kan. Sifat-sifat Allah itu adalah termasuk memberi rezeki. Betul Pak? Maka nama Allah itu apa? Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Betul ya? Sifat Allah itu termasuk adalah memberikan sehat. Maka Allah itu Asy-Syafi. Asy-Syafi. Doanya orang sakit itu Rabbin nas adibil ba'sa isfi anta syafi. Engkau yang memberikan. Termasuk sifatnya Allah itu jangan disirikan dengan manusia itu tadi adalah itu apa namanya? Allah itu yang mengampuni segala dosa. Jadi Ar-Razzaq memberikan rezeki. Jangan punya pikiran ketika anak kita, cucu kita, menantu kita sukses secara duniawi, jangan bilang arek itu pinternya bergawe. Jangan. Allah memudahkan. Beda enggak Pak? Halo? Arek itu pinter Pak nyambut gawe. Itu jawaban tauhid apa enggak? Kalau jawaban tauhid, oh alhamdulillah dimudahkan Allah dari apa? Rezeki. Ada orang sakit hanya beberapa hari saja dirawat di rumah sakit sembuh. Pak cepat sembuh Pak. Alhamdulillah Allah memudahkan saya sembuh. Jawaban tauhid apa bukan kalau begitu? Kalau yang tidak, sampai kan cepat sembuh. Oh, dokternya Pak luar biasa. Wes makanya. Kira-kira di masyarakat yang mana yang paling banyak Pak? Dokternya apa Allah mempercepat kesembuhan tadi? Dokternya. Kalau sampean? Jangan gorol Pak. Secanggih-canggihnya dokter, diagnosanya tetap, dosis obatnya juga akurat, nggak ada jaminan sembuh.
Ini saja itu kita itu dikritik oleh tauhid. Tidak begitu Allah. Begitu. Ya. Termasuk yang mengampuni segala dosa. Mohon maaf saya selipkan lagi mumpung itu ya. Tadi yang pertama yang saya ini mau tak akhiri. Yang tadi minta pertolongan sama Nabi, ya, doa ghairillah, ini meyakini Nabi bisa menghapus dosa. Tidak boleh dalam iman kita. Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya makhilunu, wassalamu alaika. Supaya sekali tempo di masjid ini ada yang menyanyi kayak begitu ya. Kan ustaz-ustaz yang lain tidak begitu kan. Yang kedua tadi Pak, alaika ya salam ya makhidunu, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa Pak? Kalau dalam lafal nasyid itu tadi, siapa itu? Nabi. Inilah harus dijelaskan kepada umat dan masyarakat supaya umat dan masyarakat itu tidak salah di dalam memahami akidah yang betul. Kalau enggak, nanti bisa keliru. Dan saya sering kali mengatakan, orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Ngerti maksudnya Pak ya? Tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Bisa diduga kalau dia membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, maka dia salah menjalankan agamanya itu tadi. Wudu saja perlu ada pakai bimbingan. Gimana caranya wudu? Nah itu. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberi barokah, diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.